perkenalkan nama saya Cendika Rifani Putri dengan NPM 2022-0150-1770. Di sini saya akan mempraktikkan layanan konseling individual dengan teknik realita memakai WDEP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Ibu. Silakan masuk ya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya namanya siapa kalau Ibu boleh tahu? Nama saya Yusuf Ibu. Halo Yusuf. Iya Ibu. Tadi kesini naik apa Yusuf? Saya bawa kendaraan motor Bu. Oh, motor. Macet gak tadi kesininya? Lumayan macet Bu. Lumayan macet ya. Iya. Sebelumnya Yusuf udah tahu apa yang mau dikonselingin hari ini? Tidak tahu Ibu. Apakah sebelumnya Yusuf sudah pernah berkonseling? Belum Ibu. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu saya sebagai seorang konselor akan memberi layanan bantuan kepada Anda yang sebagai klien untuk mengentaskan masalah. Baik Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ada asas-asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu Ibu akan merahasiakan semua masalah yang Yusuf akan menceritakan kepada Ibu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu Yusuf sebagai klien akan sukarela dan terbuka pada Ibu untuk menceritakan masalah. Yang ketiga ada asas keterbukaan, Yusuf sebagai klien terbuka dan jujur untuk menceritakan semua masalahnya. Yang terakhir ada asas kekinian, yaitu Yusuf sebagai klien untuk menceritakan masalah yang pada saat ini ya. Baik Bu. Oke nih, apa nih masalah yang sedang dialami oleh Yusuf? Masalahnya tentang perkuliahan karena tidak fokus dengan percintaan juga Ibu. Oh, terus lanjut? Awalnya itu kita kenal emang dari Instagram. Habis itu kita kayak saya itu mau ucap ulang tahun dia itu. Akhirnya itu kita langsung kayak chat-chatan di DM Instagram. Lalu dia itu langsung minta nomor WhatsApp saya dan langsung kita berkomunikasi melalui WhatsApp. Habis itu juga kita sempat ketemuan di Senayan City. Kita juga foto bareng sama dia. Nah, pas awal itu emang dia lebih excited kan sama saya. Terus itu kita kayak ya udah, kita pas itu udah excited di chat juga dan udah sempet ketemuan, udah atau berapa lama sama dia. Akhirnya itu di akhir ini, di bulan Juli ini, dia tuh sikapnya tuh lebih agak cuek gitu Ibu, dan sempat nggak ngechat sama saya juga. Terus dia lebih mintingin teman dia sendiri daripada saya gitu. Oke. Nah, saya juga itu kan juga pusing ya dengan dalam perkuliahan ya, karena saya juga membutuhkan support system dengan dia gitu, pengen dia itu berubah gitu Bu. Oke, baik. Jadi Yusuf kenal sama dia itu di sosial Iya, media, sosial media. di Instagram. Iya. Lalu chat pindah ke WA. Iya. Oke. Terus pacar kamu ini mulai berubah itu karena apa? Nah, itu dia tuh berubah karena mungkin dari pergaulan temannya dia kali ya Bu. Saya juga sempat nanya ke temannya dia tuh kok nggak berubah ya gitu. Nah, terus temannya dia tuh bilang ya dia tuh perilakunya seperti kayak kanak-kanak gitu. Karena seharusnya juga kan pacar itu harusnya prioritasin kan, seenggaknya kayak kasih kabar atau apa. Tapi saya itu apa-apa selalu ngechat dia duluan, effort dia duluan, tapi dia nggak ada effort balik ke saya gitu Bu. Oke. Oke, berarti di sini Yusuf itu tadi sempat bilang kalau misalkan pusing dengan tugas kuliah juga. Iya Bu. Dan juga ditambah pusing dengan sifat atau perlakuan dari pacarnya Yusuf. Iya Bu. Jadinya Yusuf tidak bisa membagi waktu atas hal itu. Iya. Oke. Gitu Bu ceritanya. Dan sampai sekarang ini pun juga saya juga nggak ngechatan ke dia. Karena apa? Karena kayak saya juga mau ngikutin nih cara main dia tuh mana gitu. Makanya saya dari kemarin gak ngechatan sama dia, walaupun emang dia kayak
posting di sosial medianya dia, tapi saya ngeliatin. Dan walaupun saya juga ngeposting di sosial media saya, tapi dia juga ngeliat doang dan tidak merespon gitu. Oke, baik. Tetapi dia itu apakah masih sering chatting kamu, atau misal dia sering kasih kabar ke kamu, atau sudah mulai jarang kasih kabar ke kamu itu? Oke, jadi tuh dia udah mulai jarang komunikasi sama saya Bu. Nah saya juga bingung. Ya udah, saya juga gak akan komunikasi sama dia lagi tuh sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Apakah dia sebelumnya pernah punya mantan atau tidak? Sebelumnya sempat pernah punya mantan dulu. Oke. Iya, tapi mantan itu udah punya pacar. Nah, jadi gitu Bu, kita tuh udah jarang komunikasi karena dia tuh sikapnya cuek. Nah, tiba-tiba dia tuh ngajakin saya jalan gitu Bu. Oh, jadi waktu dia bersikap cuek itu dan dia udah mulai kurang intens tuh chat sama kamu juga. Iya. Terus tiba-tiba dia mau ajak jalan kamu. Iya. Oke, baik, lanjut. Nah, habis itu dia ngajak jalan dan dia sempat bawa mobil datang ke rumah saya, dan akhirnya kita diajak jalan sama dia ke daerah Cibubur. Habis itu kita kayak berkomunikasi gitu di dalam mobil dan di tempat rumah makan gitu Bu. Habis itu saya juga diajak balik dengan dia sampai depan rumah. Oke, baik. Apakah waktu kalian mengobrol, apakah dia menunjukkan sikap cueknya dia atau beda atau bagaimana? Sikapnya itu pas kita ngobrol di mobil dan di tempat rumah makan itu lebih excited gitu Ibu, nggak cuek. Tapi pas kita udah hari kemudian besoknya dia responnya kayak udah agak cuek gitu. Oke, berarti dia kalau secara langsung itu tidak menunjukkan sikap cueknya dia. Iya Bu, benar. Lalu kalau di chat itu dia cuek? Iya. Oke, baik. Dan dia juga sempat bilang dia tuh cuek karena nggak mau mengganggu kuliah saya gitu Bu. Tapi saya juga udah sempat pernah bilang ke dia kalau saya ngechat itu nggak apa-apa kalau emang lagi sibuk tentang pekerjaannya dia, nggak apa-apa kalau dia cuek juga. Tapi kita yang penting saling menghargai aja gitu Bu. Oke, baik. Cuman di awal kalian berpacaran itu, apakah dia cuek juga atau beda tuh? Kalau pas awal pacaran sama dia itu kan kita udah sempet pernah ketemu juga ya, dia tuh lebih excited banget Bu gitu. Pas waktu ketemu dia excitednya? Iya. Oke, berarti dia lebih untuk secara langsung mengobrolnya kali ya? Iya. Oke, lanjut. Habis itu ya beberapa lama kemudian kita tuh lost chat sama dia. Dan kalau misalkan saya ngebales chat dia tuh kayak balesnya tuh lebih lama responnya gitu Bu. Baik, apakah kamu pernah tanya kepada dia itu cuek itu karena sebabnya apa, faktornya apa? Apakah pernah bertanya kepada dia? Saya sempat pernah bertanya sama dia. Dia tuh sebabnya tuh karena emang dia sibuk bekerja ya, sebagai dia kan berseragam juga Bu. Oke. Jadi dia juga sempat bilang cerita ke saya, udah kamu lebih fokus ke kuliah dulu aja, takut aku ganggu kamu gitu. Nah terus saya bilang ke dia tuh, enggak, kamu tuh nggak ganggu aku kok, aku malah senang kalau kamu ngechat aku terus atau apa gitu. Terus katanya kata dia juga ya gimana ya kan kamu lebih fokus ke cita-cita kamu dulu gitu. Terus kalau masalah nanti kita dekat atau apa, insya Allah pasti bisa gitu. Oke. Tadi Yusuf sempat bilang kepada ibu kalau misalkan Yusuf belum bisa untuk membagi waktu percintaan Yusuf dengan kuliah Yusuf. Iya Bu. Itu bagaimana Yusuf? Nah jadi begitu Bu, saya tuh ngefokus dari dalam perkuliahan karena gak ada support dari dia. Nah tapi walaupun support dari orang tua, tapi orang tua saya itu juga lagi sibuk Bu gitu. Mungkin support system itu kan bukan cuma dari pacar ya, bisa dari teman, bisa dari saudara-saudara. Itu sih kalau menurut ibu ya. Oke, baik, lanjut. Nah saya tuh pengen
disupport oleh pasangan saya, kayak teman-teman saya itu pada disupport sama pacarnya dia gitu. Nah, saya pengen rasain nih disupport sama pacar sendiri itu gimana gitu loh Bu. Jadi biar kayak saya tuh tetap semangat di dalam perkuliahannya gitu Bu. Oke, baik. Em, Semangat dalam perkuliahan itu kan bukan harus tergantung sama pacar Yusuf ya. Iya. Nah, itu kalau oke, baik. Mungkin kalau menurut ibu ya, support system itu kalau misalkan Yusuf lagi misal tidak semangat perkuliahan atau pusing tugas, dan mungkin tidak harus dengan pacar ya, bisa Yusuf melakukan hobinya seperti jogging atau main badminton, atau hobi yang Yusuf emang suka seperti itu. Oke Bu, baik. Terima kasih nih atas sarannya dari Ibu Santika. Sama Yusuf. Baik Bu, terus selanjutnya ada apa lagi Bu? Oke, baik, Ibu sangat mengerti perasaan Yusuf kalau memang pacar Yusuf tuh sekarang sudah mulai terlihat cuek, susah untuk mengasih kabar, dan ketemu pun juga jarang ya. Iya. Dan perkuliahan Yusuf juga terganggu karena dari sifat dianya, Iya. dan kurangnya support dari dia juga. Sekarang dari Yusuf sendiri, apa yang Yusuf inginkan setelah melihat keadaan seperti ini? Saya ingin lebih fokus ke kuliahan saya dan saya ingin fokus dengan cita-cita saya biar orang tua saya bangga dengan saya. Oke, baik. Oke, baik. Tadi Yusuf bilang kalau misalkan dia cuek dan susah untuk berkabar kepada Yusuf. Mungkin Yusuf itu tidak harus selalu mengecek HP WA atau sosial media dia yang lainnya, dan mungkin bisa juga Yusuf cuek seperti dia, seperti perlakuan dia ke Yusuf, mungkin seperti itu. Oh, berarti itu saya harus mengikuti dari perilaku dia yang cuek itu dan saya biar tidak akan merespon dia lagi. Betul, itu baru yang tahap pertama ya Yusuf ya. Baik Ibu. Oke, yang selanjutnya apa yang Yusuf ingin lakukan? Saya ingin melakukan lebih fokus dengan perkuliahan saya dan fokus dengan tugas-tugas kuliah saya dan saya tidak akan memikirkan dia lagi. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Tadi Yusuf bilang kalau misalkan juga akan cuek ke dia dan tidak mau merespon dia dulu lagi gitu kan. Nah, Iya. itu akan dilakukan kapan, Yusuf? Itu akan saya lakukan kemungkinan besok Ibu. Besok. Iya. Baik, Ibu akan percaya kepada Yusuf kalau Yusuf mampu akan melakukan apa yang Yusuf ingin lakukan. Tuh. Baik Ibu. Oke, baik. Setelah konseling ini, Yusuf mungkin bisa merencanakan sesuatu. Mungkin emang saya salah ya Bu ya. Saya salah karena suka ngemis-ngemis perhatiannya dia, ngemis kabar dari dia gitu Ibu. Oke, baik. Semoga setelah dari konseling ini Yusuf bisa akan sadar akan hal yang seperti dia cuek, dan Yusuf tidak harus selalu mengemis perhatian dia atau kabar dari dia lagi, dan semoga saja sifat dan perilakunya dia berubah jauh lebih baik lagi. Baik, dan Ibu. hubungan Yusuf juga menjadi lebih baik lagi dengan dia. Baik Bu. Oke, setelah konseling ini bagaimana perasaan Yusuf? Perasaan saya itu senang karena bisa konseling kepada Ibu, menceritakan keluh kesah kuliah saya dan percintaan saya kepada Ibu gitu. Oke, baik. Jadi kita akan mengakhiri sesi konseling ini ya Yusuf ya. Baik Bu. Karena waktunya juga terbatas, hanya setengah jam ya Yusuf. Baik. Ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Oke, atas baik. konselingnya. Oke, sama-sama Yusuf. Baik. Sekian dari praktik yang saya sudah lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.